Setiap orang memiliki pandangan hidup dan cara berpikir yang berbeda. Begitu pula dengan cara mereka menjalani hidup. Tidak semua orang bahagia meskipun kaya, dan tidak semua orang selalu bersedih ketika tidak memiliki apapun. Banyak orang yang merasa hidup mereka sangat buruk, sementara yang sesungguhnya hidup lebih buruk pun tidak merasa seperti itu. Terkadang banyak dari kita merasa hidup kita masih kurang baik dibandingkan dengan hidup orang lain. Apakah Anda juga pernah atau bahkan sering berpikir seperti ini? Jika iya, Anda harus segera membuang pemikiran seperti itu. Bersama saya, Isyana Nurdin, yang akan mengajak Anda melihat banyak hal yang belum Anda tahu tentang orang-orang yang memiliki hidup tidak lebih baik daripada Anda, namun mereka masih bisa bahagia dalam program Perjuangan Hidup. Buah kelapa muda banyak dijumpai di kota Kupang. Ada beberapa tempat yang menjadi lapak jualan kelapa muda, dan ada pula yang menjual kelapa muda dengan cara berkeliling. Buah kelapa muda pun biasanya diperoleh dari beberapa tempat yang ada di kota Kupang. Bahkan para penjualnya pun sering membelinya dari luar kota Kupang. Kefas Diniwalu atau akrab disapa Amaraja, pria Parubaya yang sehari-hari mencari kelapa muda dan menjualnya kembali, sudah kurang lebih 10 tahun menjalani profesi ini. Bapak pun nama siapa? Nama lengkap. Kefas Diniwalu, Biasa disapa apa Bapak? Amaraja. Amaraja. Ya, Bapak usianya berapa sekarang? usia saya sudah 67, Nona. 67. Ya, Nona. Terus Bapak asalnya dari? Asal dari Sabu, Dari Sabu. Sekarang tinggalnya di mana Bapak? tinggal di Kelurahan Manutapen RT 14. Berasal dari Pulau Sabu, datang ke ibu kota provinsi sejak tahun 1978 dan mulai mencari nafkah sebagai buruh serabutan. Sulama kah tinggal di sini Bapak? Sudah dari tahun 1978, Nona. Amaraja sendiri tidak berumah tangga alias membujang sampai tua. Sehari-hari melakukan aktivitas dengan menjual buah kelapa muda di pinggiran Jalan Jambu, tepatnya di sudut lapangan Bakunase. Terus Bapak punya pekerjaan sehari-hari apa? Jual kelapa muda, Nona. Amaraja mulai membuka lapak jualannya sekitar jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Dari jam berapa ya Bapak? Dari jam 9 sampai jam 9 malam. Banyaknya kelapa muda yang dijualnya tergantung dari banyaknya kelapa yang diperolehnya. Biasa satu hari itu Bapak jual berapa buah kelapa? Tergantung dari banyak kelapa, Nona. 50 buah pernah 100 lebih buah, pernah 200 buah atau habis. Larisnya buah kelapa ini pun tergantung dari kondisi cuaca saat itu. Turun naik. Kalau ada seperti tidak ada udara tidak jelas begitu. Kalau seperti ini lakunya kurang 30-an sana, Nona. Buah kelapa yang dijual Amaraja dibelinya langsung dari para pemilik pohon kelapa yang tersebar di beberapa tempat. Ini Bapak ordernya dari mana? Bapak Masih kasih tur sendiri. Tuhan masih bantu saya juga tenaga, Nona. gitu Bapak.
Saya sendiri yang kasih turun, baru offer dari orang 2.000 satu buah. Iya. Buah kelapa muda yang ia beli seharga Rp2.000 nantinya akan dijual Rp5.000 per buahnya. Buah kelapa muda ini diperolehnya mulai dari daerah Air Nona sampai di daerah Bakunase 2. Lapak jualan Amaraja terletak tepat di sudut lapangan Bakunase. Setiap hari dirinya harus menjaga kebersihan area lapangan tersebut. Ia membuka lapak di area tersebut setelah mendapat izin dari aparat desa setempat. Ini Bapak jual di sini ada sewa tempat atau Tidak sewa, Nona. Hanya harus bersihkan begini. Belasan tahun sudah Amaraja melakukan kegiatan ini, menjual kelapa muda. Bapak jualannya sejak kapan deh? Iya, Nona. Jualan kelapa ini sejak kapan? Sejak tahun 2009. Lama ya Bapak? Iya, Nona. Kelapa muda yang dijualnya akan dimuat dalam gerobak miliknya, lalu didorong dari tempat ia membeli kelapa-kelapa muda tersebut ke lapak jualannya. Kita punya kereta ada di sebelah. Tol apa kereta? Ada kereta di sebelah. Mau pakai kereta? Pendapatan sehari-hari Amaraja pun tidak tentu. Terus Bapak ini kalau satu hari, kalau mau hitung dengan harga uang tuh Bapak dapatnya berapa? Satu hari. Turun naik, itu sudah jelas. Seperti ini hari hanya 30 buah. Jikalau cuaca terik, jualannya ini akan laku terjual sekitar 60-70 buah kelapa muda. Kalau tidak mendung, paling kurang 70, 60 begitu, Nona. Paling kurang. Namun, jikalau cuaca mendung, apalagi sampai turun hujan, maka sudah pasti jualannya pun tidak akan selaris ketika cuaca panas terik. Dari hasil pendapatan sehari-harinya ini akan disisipkannya atau ditabung. Uang yang Bapak dapat di hasil jual kelapa ini Bapak pakai buat apa? Itu uang Bapak kemana? Pakai beli babi baru, kasih makan babi, baru jual babi, beli beras, kasih kembali modal, beli kelapa lah, Nona. Dia punya bunga itu yang beli di babi. Sekaligus memenuhi kebutuhan sehari-hari. Babi itu baru jual, baru apa namanya, makan beli beras. Dia punya kelebihan itu beli beras, modal itu beli kelapa, Nona, begitu. Terkadang dari hasil kerja kerasnya ini belum mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kalau belanja rumah tangga memang tidak cukup, Nona. Kalau mau dibilang, kadang-kadang ada muncul kumpul keluarga, ada kematian di dalam keluarga, ini arisan keluarga lah begitu. Sebelum berjualan kelapa muda, seperti saat ini, Amaraja bekerja sebagai buruh serabutan, menjual minyak kelapa. Kerja apa sebelum? Sebelum jual kelapa. Sebelum jual kelapa ini masih jual minyak dulu. Iya, minyak apa? Masa minyak kelapa dulu. Oh, minyak kelapa. Ya ini masih ada sementara orang terkesan orang Bakunase ini masa minyak kelapa toh. Jadi jual minyak kelapa dulu. Masa minyak kelapa baru jual. Dari hasil kerja kerasnya dulu, ia mampu membeli sebidang tanah yang saat ini ia tempati bersama kakak perempuannya.
Hasil dari masaminya piara babi, beli tanah. Beli tanah di mana, Bang? Yang di Manutapen kita punya tanah sendiri. Nona. Oh, di Manutapen ya, Bapak? Iya, Nona. Di wilayah RT 14. Dan sampai saat ini, di usianya yang sudah 67 tahun, Kefas Diniwalu atau Ama Raja tidak berpikir untuk mencari pekerjaan lain. Memang belum ada, Nona. Maksudnya belum ada ini karena masih bisa pajat pohon. Kasih turun sendiri ke lap. Bekerja keras sejak masih muda sampai di usia senjanya memang tidaklah mudah. Semua itu berlandaskan rasa syukur yang selalu ia panjatkan kepada Sang Khalik. Kalau saya dapat berapa bersyukur. Dapat banyak bersyukur, dapat sedikit bersyukur. Tidak laku pun bersyukur karena hujan ini hari. Begitu, kira-kira ini contohnya, Nona. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari lingkungan kita. Salah satunya adalah bagaimana kita membuat dan menikmati hidup kita untuk mencapai kebahagiaan tanpa dipatok oleh standar tertentu. Hidup Anda tidak akan bahagia seutuhnya hanya dengan materi semata, karena materi hanya akan membuat Anda terus haus akan pencapaian yang lebih. Ada banyak hal yang bisa Anda jadikan pelajaran mengenai motivasi hidup yang lebih baik tanpa harus mengikut sertakan hal-hal duniawi yang begitu fana. Mengeluh tidak akan memperbaiki keadaan, maka semangatlah buat hari ini. Jalani dengan ikhlas dan penuh rasa sabar. Terus berjuang, salam perjuangan hidup. Reporter Isyana Nurdin, videografer Elfrida Dula, sound Frankie Nusi.